Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali di sore hari ini atas izin Allah kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi bersama dalam acara webinar kolaborasi Bumi Inspirasi dengan River Warrior Indonesia. Dalam hari ini kita punya narasumber yang luar biasa nih nanti, dan Kanina udah bersama kita, tapi sebelumnya biar tambah penasaran, kita boleh kenal-kenalan dulu karena ini alhamdulillah forumnya kecil dan pasti banyaknya di sini adalah aktivis-aktivis lingkungan yang hadir di sini. Dan kalau saya lihat dari daftar peserta yang hadir ada dari berbagai kota di Indonesia, dari Medan, dari Padang, dari Manado, sampai dari Sorong. Boleh ayah bunda atau kakak-kakak di sini yang hadir, boleh tuliskan di kolom chat nama, kemudian asal kotanya. Kalau ada komunitasnya boleh ditulis juga nama, strip komunitas, atau mungkin kalau yang bapak dan ibu guru nama sekolahnya, kemudian asal kota. Oke, terima kasih nih Kak Aira dari Purwokerto ya. Alhamdulillah dari Purwokerto hadir. Boleh kakak-kakak yang lain, silahkan. Saya juga mau tulis. Ada Kak Sabila Putri dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Ya, alhamdulillah dari Sukabumi hadir ya. Ada Kak Hana dari Cimahi, ada Kak Sintia dari Manado, kemudian Kak Rini dari TKIT Darussalam, Sangatta, Kalimantan Timur. Alhamdulillah. Ada Kak Ananda dari Pasuruan. Ada Teh Hanifah, guru saya nih dari Family Hour ID. Teh Hanifah dari Bandung. Ada Teh Aisyah dari Lampung. Alhamdulillah. Ada Kak Geger dari Sragen hadir. Wah, semangat sekali. Alhamdulillah. Boleh kakak-kakak yang lain kita saling kenalan dulu. Ya, alhamdulillah ini dari berbagai kota di Indonesia, dari Bandung, Cimahi, Manado, Sangatta, Kalimantan Timur, dan kota-kota lain di Indonesia. Ya, alhamdulillah di sore hari ini kita nanti sebentar lagi akan belajar bareng dari Kak Nina. Memang webinar ini sebenarnya memang inginnya menjadi ajang belajar. Tadinya mau jadi bentuknya IG Live atau dalam webinar, hanya penasaran banget nih dengan kiprahnya Nina sebagai seorang aktivis lingkungan, dan juga di usianya itu udah banyak banget prestasinya, dan bukan hanya prestasi menginspirasi dunia, tapi juga aksinya langsung di bidang lingkungan. Dan harapannya bisa menginspirasi kita, generasi yang ibu-ibu, bapak-bapak, atau yang anak-anak juga. Ini Kanina juga sudah mengabsen. Kanina dari River Warrior, ya dari Gresik. Kemudian Kak Septi dari Kota Magelang juga. Alhamdulillah banyak sekali yang hadir. Boleh yang lain, boleh menuliskan lagi nama komunitas atau nama sekolahnya, kalau yang dari sekolah, karena ada juga yang hadir Bapak dan Ibu guru yang hadir dalam webinar Hari Guru sebelumnya, kemudian asal kotanya. Boleh juga kameranya di-on kan, kalau yang tidak ada kendala. Ini alhamdulillah Kanina sudah hadir bersama kita. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol bareng Nina, kita akan perkenalan dulu, perkenalan komunitas, karena acara ini terselenggara atas kolaborasi Bumi Inspirasi dengan River Warrior Indonesia, yang Nina ini adalah co-kapten dari River Warrior Indonesia. Nanti Nina juga akan cerita apa aja sih yang dilakukan dari River Warrior Indonesia, dan bagaimana inspirasi-inspirasi lainnya. Nah, sekarang kita akan sama-sama menonton dulu video profil dari Bumi Inspirasi Learning Center. Silakan Kak Andrian, boleh ditampilkan profil dari Bumi Inspirasi Learning Center.
Masih di mute, Bunda. Ya, makasih Nina. Ya, alhamdulillah itu sekilas profil dari Bumi Inspirasi. Bumi Inspirasi Learning Center ini pusatnya di Bandung. Kita fokus memberikan edukasi di bidang lingkungan, kemudian di bidang edukasi finansial juga untuk mewujudkan keluarga Indonesia cerdas finansial, ramah lingkungan, dan akhlak mulia. Kita juga ada bank sampah yang buka setiap hari Minggu 2 kali dalam sebulan, dan kita banyak memberikan edukasi untuk menginspirasi generasi muda, anak-anak, kemudian ayah bunda supaya memiliki gaya hidup cerdas finansial dan ramah lingkungan. Dan kita beberapa kali juga mengadakan acara untuk anak-anak berupa training edukator cilik dan juga superhero cilik pelindung bumi. Dan alhamdulillah waktu itu juga berkolaborasi dengan Kak Nina ya, alhamdulillah. Jadi teman-teman superhero cilik banyak belajar juga dari Kak Nina. Nah, supaya nggak penasaran lagi, kita langsung nih dengan bintang tamu kita yang spesial yang sudah hadir, yaitu Kak Nina. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu mengenai profil Kak Nina, tapi mau nyapa-nyapa dulu deh. Assalamualaikum Kak Nina. Waalaikumsalam, Bunda. Halo teman-teman semua. Alhamdulillah Kak Nina sehat, ceria. Lokasi lagi di mana nih Kak Nina? Lagi di Surabaya, habis ikut demo buruh. Oh, lagi di Surabaya, habis ikut demo. Hmm. Masya Allah, emang ini kiprahnya Kak Nina ya bersama ayah bunda dan juga komunitasnya, Masya Allah. Saya mau ceritakan dulu profil dari Kak Nina. Nina ini nama lengkapnya adalah Esnina Azahra Akilani, lahir di Sidoarjo, betul ya Nina ya? Tanggal 17 Mei 2007. Saat ini Nina adalah pelajar kelas 9 SMPN 12 Gresik. Jadi masih pelajar SMP, tapi Masya Allah pengalamannya luar biasa. Dikenal sebagai aktivis iklim dan youth environmental changemaker. Kemudian Kanina ini juga merupakan anak dari ayah bunda yang luar biasa, yaitu Pak Prigi Arisandi dan juga Bunda Daru Satyorini. Nina ini kalau teman-teman mungkin udah pernah lihat videonya, kalau mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu ya Nina ya, sempat viral aksinya karena sudah menulis surat permohonan ke beberapa duta besar negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Australia untuk menghentikan impor sampah yang dibuang ke Indonesia. Dan juga Nina juga alhamdulillah sempat diundang oleh duta besar Jerman dan juga duta besar negara lainnya. Nanti Nina akan cerita lebih detailnya. Dan yang lebih menginspirasi lagi, Nina juga baru-baru ini diundang sebagai pembicara dalam Plastic Health Summit di Amsterdam yang mewakili Ekoton dalam sesi Next Generation, dan juga diundang sebagai pembicara di COP26 dalam konferensi perubahan iklim PBB bulan November. Jadi masih hot banget baru-baru ini di bulan November. Dan juga Nina bersama teman-teman aktivis lingkungan lainnya dari 3 negara lainnya, ada filmnya nih, Girls for Future. Nanti juga kita akan lihat potongan dari film Nina bersama teman-teman remaja yang menginspirasi lain dari negara-negara yang lain. Oke, Bunda kayaknya langsung aja menyerahkan mic ke Kak Nina. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dan juga nanti Nina juga akan sharing foto-fotonya ya selama di sana. Bunda pengen ini dulu dong, pengen cerita dari River Warrior Indonesia itu seperti apa sih Nina sebenarnya, kegiatannya, latar belakangnya. Oke. Halo teman-teman semua. Tadi sudah diperkenalkan sama Bunda. Jadi teman-teman bisa panggil aku Nina aja, Nina. Nah, ngomongin River Warrior, saya kaptennya River Warrior dan kaptennya itu mbak saya, kakak saya. Nah, River Warrior adalah generasi anak muda yang berjuang untuk membebaskan sungai di Indonesia agar bebas dari pencemaran plastik. Nah, kita melakukan kampanye online di sosial media lewat akun Instagram, YouTube, TikTok gitu ya. Dan juga melakukan aksi langsung gitu ya. Nah, itu kami pernah melakukan pameran sampah plastik impor di sekolah
waktu saya masih kelas 7, waktu belum COVID, itu kami melakukan pameran sampah plastik impor, kemudian menjelaskan ke teman-teman bahaya pembakaran plastik, bahaya plastik sekali pakai, dan juga mempromosikan soft kain agar nggak pakai softtek sekali pakai itu. Nah juga waktu 2019 kakak saya kan juga SMA, jadi juga melakukan pameran yang sama, jadi mengedukasi teman-teman sekolahnya. Nah kan saya memang fokus tentang masalah sampah impor ya. Sampai di tahun 2019 itu ada media yang tertarik, filmmaker orang Jerman yang tertarik dengan berita saya yang menulis surat ke Donald Trump itu. Nah, beliau kirim email ke saya tertarik dengan cerita kamu, Nina, kita mau bikin film dokumenter tentang anak-anak yang berjuang melawan krisis iklim gitu. Akhirnya 2019 orangnya langsung main ke sini dan langsung main ke Gresik ya? Ya, 3 minggu, kira 3 mingguan. Wah, iya. 2019 main ke Gresik. Terus gimana setelah itu kelanjutannya? Setelah main ke Gresik itu langsung syuting untuk potongan-potongan film untuk filmnya Nina itu atau seperti apa? Ya, langsung syuting kegiatan Nina. Kan kita juga main ke Desa Bangun yang jadi tempat pembuangan sampah plastik impor ya, terbesar di Jawa Timur. Kemudian kan kebetulan saya memang mau menulis surat ke Perdana Menteri Jerman. Pas banget kan orangnya, filmmakernya Jerman juga. Ya, jadi sekalian diliput. Gitu. Sekarang sudah sudah ditayangkan ya di Italia, di Jerman, di Belanda, di UK kemarin, dan juga di New York. Wah, keren banget. Jadi udah ditayangkan di berbagai negara di Indonesia, di berbagai negara di dunia. Kalau di Indonesia sendiri, kapan nih launchingnya kira-kira, Nina? Sebenarnya sudah keluar di YouTube-nya DW Documentary di YouTube. Dan kalau teman-teman cek Instagramnya Nina, ada link di bio, itu tinggal dipencet aja, itu 88 menit. Kayak keseluruhan filmnya. Jadi udah bisa nonton keseluruhan filmnya. Nanti bisa follow ya Instagramnya Nina, banyak banget inspirasi di sana, dan juga bisa nonton filmnya. Jadi alokasikan waktu 88 menit, karena filmnya memang benar-benar menginspirasi pastinya. Nah Nina, sebelum berbicara lebih lanjut tentang filmnya Nina nih, nanti juga kita kan mau lihat potongan filmnya. Waktu itu Nina kan baru berangkat ke Amsterdam, kemudian ke UK. Waktu itu gimana sih ceritanya Nina bisa diundang menjadi pembicara di Amsterdam, kemudian ikut acara COP26, waktu itu bisa dapat kesempatan itu kan mewah banget gitu ya. Iya, alhamdulillah. Jadi Bunda, kan yang di Amsterdam itu Plastic Health Summit itu diselenggarakan sama Plastic Soup Foundation yang di Amsterdam. Itu sebenarnya sudah kenal sama kita, sudah kenal sama Ekoton gitu. Dan memang bikin acara summit-summitnya gitu setiap 3 tahun sekali lah. Dan bahasnya pun beda-beda. Nah, tahun ini bahasnya tentang plastik, bahaya bagi manusia dan lingkungan. Nah, di sesi pertama itu membahas tentang peneliti ya. Ada yang meneliti mikroplastik di plasenta, di darah, di buah gitu. Dan juga orang tua saya, ayah ibu saya juga ikut. Nah, yang di sesi terakhir itu baru aksi anak muda. Saya masuk yang sesi yang itu. Nah, kan saya ngomongin sampah impor. Nah, audiensnya tuh baru tahu ternyata sampah mereka tuh dibuangnya ke negara berkembang. Padahal kata pemerintahnya pasti akan didaur ulang. Gitu. Padahal dibuang ke Indonesia. Gitu. Ada yang menangis, ada yang terkejut, ada yang kaget, gitu, ada yang sedih, ada yang marah. Nah, setelah sampai summitnya selesai, pada banyak yang datengin ke saya, gitu, bilang ya menyemangati gitulah Bun. Jadi merasa senang banget jadi bisa ketemu kayak orang-orang yang mempunyai visi yang sama gitu, mempunyai tujuan yang sama. Satu frekuensi ya. Nah, yang di COP 26 itu memang screening filmnya Girls for Future itu memang dibiayai, disponsori dan diundang sama filmmaker Jermannya. Tapi yang ketiga teman-teman yang lain nggak bisa ikut. Soalnya memang ribet banget untuk bisa masuk ke UK, ribet banget udah.
Oh, karena detail banget ya, ribet untuk prosesnya. Sebenarnya Taksi gitu-gitu. yang diundang berempat, bareng yang dari Mm-mm. India, dari Australia, sama satu lagi dari Afrika ya. Tapi Afrika, alhamdulillah Nina yang bisa berkesempatan ke sana, senang banget ya bisa dimudahkan untuk ke sana. Nah, pasti di sini kakak di sini juga penasaran gimana sih aksinya Nina saat waktu speech di Amsterdam, bagaimana menginspirasi aktivis-aktivis di sana. Insya Allah tadi Kak Andrian sudah nemu nih YouTube-nya. Nina pas lagi di sana kita coba tampilkan ya YouTube-nya. Boleh Kak Andrian, boleh dibantu untuk kita share screen. Panjang banget, udah 10 menit. Nggak apa-apa, kita bisa sekitar awalnya aja. Hello everyone, I'm Nina. I'm from Indonesia. So before talking about imported plastic waste, I wanted to ask you guys a question. Do you know what will happen to your trash after you throw it to your recycle bin? You don't know? Let me tell you. So your trash can be ended up being dumped and burned at people's front yard in Bangun Village, a village that located 20 minutes from my house in East Java, Indonesia. As you saw in the video, the plastic waste was smuggled inside the paper mill shipment that imported by many Indonesian paper mills. Every year, Indonesia imports more than 3 million tons of paper waste for domestic paper industries. It could bring up to 900,000 tons of dirty contaminants, including non-recyclable plastic. Indonesia has been importing paper waste since 1980s because our paper mills need paper waste supply regularly. The domestic paper waste cannot cover the demand because there is lack of waste collection system and we don't have waste separation policy. Since China banned waste scrap imports in 2018, paper waste shipment to Indonesia increased almost 50% than previous year. It came from Italy, UK, Canada, Japan, Netherlands, and USA. More waste were dumped and burned at people's front yard, farmland, roadside, and along the riverbank. People in Bangun Village collect and sort the recyclable plastic waste and sell it to plastic recycling factories. But non-recyclable plastic waste is sold to the tofu factory as fuel. All of you here must know that burning plastic waste could release greenhouse gases and toxic dioxin. But people there doesn't know the harmful effect of burning plastic, so they keep on burning it. The toxic ashes will fall down to the soil, where free-range chicken eat from it. Chicken egg in Bangun Village contaminated dioxin in the egg that exceed the safe level of dioxin in egg. Plastic recycling is started by chopping the plastic waste into tiny pieces and then wash it with river water or groundwater and then discharge the untreated wastewater directly into the river, releasing million particles of microplastic. Videonya agak panjang ya Kanina ya. Kita cut dulu videonya, nanti Panjang banget. ya sekitar 7,5 menit. Sebenarnya durasinya Nina sharing 10 menitan ya waktu itu di sana ya. Nanti yang penasaran, nanti link YouTube-nya akan di-share di grup, jadi boleh nanti kita dengarkan lagi seksama apa yang Nina sampaikan tadi. Dan tapi pastinya dari video tadi kita bisa nangkep auranya gimana Nina speech di dalam suatu forum dan menceritakan aksinya dan juga bagaimana Nina tidak setujunya ya tentang impor sampah dan bagaimana bahayanya jadinya ada pembakaran dari plastik-plastik yang ada di desa Bangun itu. Boleh Nina, boleh share sedikit isi dari speech-nya Nina secara lebih detail untuk sahabat-sahabat di sini. Jadi apa yang pesan yang ingin Nina sampaikan, kemudian latar belakangnya seperti apa, dan bagaimana tanggapan peserta yang hadir di situ tentang pidato dari Nina saat itu. Iya, jadi ringkasnya isi pidatonya Nina di Plastic Health Summit itu ya tentang
menceritakan keadaan yang ada di Desa Bangun. Desa Bangun itu di desa saya juga ada sih sebenarnya tempat penimbunan sampah impor, tapi di Desa Bangun itu yang paling besar se-Jawa Timur, tempat pembuangan sampah plastik impor oleh pabrik kertas. Ya saya menjelaskan aja kalau di sana warganya sekarang sambil menunggu padinya panen ya kan menjadi petani. Mereka bekerja sebagai petani plastik, dipilah-pilah sampah plastiknya yang bisa didaur ulang dan nggak bisa. Yang bisa didaur ulang dijual ke pabrik daur ulang plastik dan harus dicuci dulu. Mereka nyucinya habis cuci sampahnya dibuang ke sungai habis itu dan melepas banyak mikroplastik yang imbasnya berbusa-busa gitu. Dan ya yang pasti bisa mengganggu ekosistem yang ada di sungai ya, yang membuat ikannya mati. Kalau yang nggak bisa didaur ulang itu dijual ke pabrik tahu ataupun pabrik kerupuk untuk dijadikan bahan bakar. Padahal sudah jelas membakar sampah plastik itu sangat berbahaya, bisa menyebabkan melepas racun-racun yang mengandung di dalam plastik ya. Soalnya kalau untuk membuat plastik yang lentur, plastik yang berwarna, plastik yang kuat itu pasti ada bahan beracunnya. Kalau dibakar itu semua akan lepas ke udaranya. Dan toksik apa ya? Abu-abunya gitu ya, abu-abunya yang beracun itu nanti turun ke tanah, nanti dimakan sama ayam. Nah, ayamnya sekarang ada penelitian yang dilakukan sama ayah saya, telurnya itu mengandung dioksin yang udah kelewatan gitu levelnya, jadi sudah nggak bisa konsumsi telur di sana. Ya itu kan sampahnya mereka gitu. Kenapa yang merasakan dampaknya kita gitu, Bunda? Makanya. Dan kalau kondisi sekarang gimana Nina? Apakah masih ada pembakaran sampah-sampah plastik itu sampai sekarang? Nah, sekarang pemerintah Indonesia sudah punya regulasi, jadi hanya 2% batas kontaminan plastiknya di dalam sampah kertas. Jadi, dan sekarang di Desa Bangun untuk membakar tahu atau kerupuknya itu sudah pakai tempurung kelapa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, soalnya ada regulasinya, jadi mereka nurut. Iya. Dan kalau dari impor-impor sampah kertas itu sendiri gimana nih? Apakah sekarang sudah lebih banyak, udah nggak ada lagi sampah plastik atau seperti apa? Iya, memang lebih banyak sampah kertasnya, tapi masih ada sampah plastiknya. Ya. Mereka masih smuggle. Masih ada aja ya sempilan-sempilan sampah plastiknya. Mudah-mudahan nanti bisa nggak ada lagi sampah-sampah plastik yang diselundupkan bareng sampah kertas. Dan sebenarnya kenapa impor juga mungkin karena kita sendiri budaya pilahnya masih sangat minim. Kayaknya kenapa sebenarnya kalau di Indonesia sendiri kita sampahnya dipilah, sebenarnya kenapa harus impor? Iya, harusnya nggak usah impor ya, Nina ya. Nah, ini biar bisa interaksi, sahabat-sahabat Bumi Inspirasi dan sahabat River Warrior Indonesia, kalau ada pertanyaan, sudah boleh dituliskan di kolom chat, jadi kita bisa sambil interaksi langsung bertanya, tapi kalau yang untuk dibuka raise hand, nanti di akhir sesi setelah kita lihat foto-foto dari Nina. Nah, sekarang kita mau langsung lihat foto-foto langsung pas Nina di sana. Oke, boleh kita ajak teman-teman untuk virtual tour ya perjalanan Nina. Oke, silakan Kak Andrian, boleh dibantu di-share foto-fotonya. Jadi Nina itu perjalanannya berapa lama kemarin? 2 minggu ada dari Surabaya ke Jakarta kan. Jakarta baru buka internasional. Habis itu ke Doha, Qatar, sekitar berapa jam di pesawat? 8 jam dari Jakarta ke Doha, Qatar. Habis itu ke Amsterdam. Terus ke Amsterdam. 1 hari lah. 14 jam tidur di itu pesawatnya sempit. Ya, alhamdulillah ya. Ya, Nina, ini foto-fotonya sudah tampil. Silakan Nina cerita. Oke, terima kasih Bunda. Nah, ini teman-teman foto saya waktu di Plastic Health Summit di Amsterdam. Tadi sudah saya jelaskan semua, jadi bisa di-skip. Next kan. Nah, saya di Belanda itu nginep sampai 3 minggu, di Glasgow COP26 itu 1 minggu, jadi 1 bulan. Jadi 1 bulan saya izin libur sekolah. 1 bulan, kangen sama kucingnya Nina ya? Iya, kangen. Dirawat sama kakak kucingnya, Bunda. Nah,
ini sungai yang ada di Amsterdam, teman-teman. Kelihatan banget bersih, nggak Iya, ada bersih sampah banget. plastik yang mengapung sama sekali. Tapi kok lihat di situ memang beneran jernih, sampai bisa lihat batu-batu yang ada di bawahnya, Bun. Jernih banget. Tapi kok dipegang dingin, dingin banget. Dingin Terus banget. udaranya juga bersih, seger gitu kan. Heeh. Nggak ada timbunan-timbunan sampah di pinggir jalan gitu. Nah itu memang karena pemerintahnya memang punya peraturan dan juga pengawasannya sangat ketat gitu. Dan masyarakatnya pun nurut gitu, nurut soalnya memang ada peraturan yang disuruh sama pemerintah gitu. Next Kak. Ya boleh next Kak Andrea. Nah ini foto saya waktu di COP. Iya, nggak apa-apa. Nah ini waktu di COP hari kedua itu saya majang-majang sampah impornya, sampah plastik impornya, terus pakai kardus tulisan stop export your trash to Indonesia, tapi ini ketutupan kayak kotakan, ya Bunda juga lihat ya. Iya, iya ada kotakan atau boleh Kak Andrian minta tolong di stop dulu terus di. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa kok. Iya. Nah di hari kedua itu saya ketemu aktivis-aktivis lingkungan yang terkenal juga, yang sangat hebat banget. Yang pertama saya ketemu Louisa Neubauer, yaitu temannya Greta Thunberg. Jadi teman-teman tahu ya Greta ya. Tapi waktu saya ke sana, Gretanya udah pulang, jadi kita nggak sempat ketemu, cuman ketemu temannya. Jadi alhamdulillah banget, senang banget bisa ketemu Louisa Neubauer. Nah habis itu ketemu sama Francisco, dia umur 12 tahun, aktivis dari Kolombia, lucu banget. Oh iya, masih 12 tahun. Iya, 12 tahun. Dia melawan pembakaran hutan ya. Jadi kan memang saya majangnya di sini di bawah global, sebenarnya di atas itu ada global besar, Bun. Jadi banyak orang-orang lewat, foto-foto gitu. Banyak yang tanya-nanya gitu, jurnalis, penulis koran gitu ya. Iya. Next, Kak Andre. Atau Kak Andrian boleh coba di stop dulu, mungkin bisa hilang garis-garisnya. Stop kemudian di share lagi. Ya, bismillah mudah-mudahan. Alhamdulillah. Iya kelihatan nih Nina. Iya, ini buminya kelihatan ya teman-teman. Gede banget. Saya kelihatan ada Indonesianya, bagus. Oh iya. Iya. Nah itu hari pertama di COP itu kan screening filmnya. Hari keduanya yang tadi yang saya majang-majang sampah impornya. Nah ini di hari terakhir, hari ketiga, itu saya ke UK sama tim namanya Break Free from Plastic UK sama Gaia. Nah itu kami melakukan protes di COP untuk memprotes Unilever untuk stop menggunakan sachet gitu. Tapi setelah kita izin ke COP-nya, karena COP 26 sendiri disponsori oleh Unilever, jadi kita harus merubah ya atau menutupi bannernya gitu, nggak ada tulisan Unilever-nya. Tapi alhamdulillah masih banyak orang yang tertarik. Dan ini sachet-sachet yang dikirim dari Indonesia, dikirim ke UK. Sachetnya dibawa. Iya. Ya, makanya teman-teman kita nggak boleh pakai sachet. Sebenarnya perusahaannya sih harus menyediakan tempat refill. Dan kalau teman-teman nyuci, sebenarnya bisa kok nggak usah pakai deterjen, pakai daun apa sabun lera ya teman-teman. Nanti bisa cek di Google. Oke, Kak Andrian, next. Boleh next. Nah ini hari kedua juga. Tuh, ada tulisan kardusnya ya, stop export plastic trash. Ini di belakang rame banget, ada kayak penulis koran ya, ada jurnalis gitu. Kan yang banyak yang lewat nanya Nina gitu. Ya rame banget, stop export plastic trash. Oke. Boleh lanjut Kak Andrian. Ya, nah ini lagi apa nih, Nin? Nah, ini yang pertamanya, ini ada alhamdulillah ada gambarannya ya. Jadi ini tuh memang kayak kursi bioskop kecil gitu, ruangnya kecil. Kemudian setelah filmnya selesai, filmnya dilayarin di situ ya, di layarnya yang itu yang COP 26 itu. Nah, tapi nggak sebagai kayak event utamanya gitu Bunda. Jadi cuma side event gitu. Jadi bukan di dalam gedung COP-nya. Jadi harus keluar gedung COP, terus kayak ada sinema kecil gitu, kita screeningnya di situ. Oh iya, alhamdulillah. Next Kak Andrian. Wah, sempat demo juga ya di. Iya, di Amsterdam ini. Dari
Dam Square ke Western Park, jadi sekitar 10 kilo. Oh, jauh. Tapi nggak kerasa, soalnya rame-rame. Ya nggak kerasa capek ya rame-rame. Rame-rame. Ya, di sini apa ya? Memang warga Belandanya memang sudah banyak yang paham, sudah banyak yang paham tentang isu ini, sudah tahu bahaya, sudah tahu pentingnya isu ini. Jadi demo itu kayak rame banget, pokoknya rame banget kayak demo besar yang di Indonesia, tapi buat mereka tuh biasa aja gitu. Dan satu hari sebelumnya kami main ke kantornya Plastic Soup Foundation yang mengundang kita ke Plastic Health Summit. Untuk kita membuat poster-posternya ini. Ini saya membuat posternya juga di kantornya Plastic Soup Foundation. Oh iya. Plastic crisis destroys my future. Krisis plastik merusak masa depan saya. Iya, seru ya, mulai bikin posternya bareng teman-teman aktivis lingkungan lain di sana ya. Iya. Nah, ini Nina lagi bareng siapa? Nah, iya, ini kan mumpung ya di Amsterdam, saya mau menulis surat ke Perdana Menteri Nederland, Perdana Menteri Belandanya. Saya berkesempatan untuk bertemu advisor-nya langsung, penasihatnya langsung, jadi alhamdulillah banget. Alhamdulillah. Di Den Haag, ya. Dan ya isinya tentang sama kayak surat-surat sebelumnya yang saya kirim ke pemimpin dunia yang lain tentang keadaan lingkungan Indonesia dan juga meminta mereka untuk berhenti stop ekspor ya. Dan jawaban dari beliau juga bagus banget dan beliau bahkan mengundang saya untuk mendatangi langsung ke Plastic Recycling Factory, pabrik daur ulang plastik satu-satunya di Amsterdam. Next, di foto selanjutnya ada fotonya teman-teman. Oke, foto selanjutnya kita. Wah, ini. Nah, ya ini. Yang foto viral itu yang saya post di Instagram yang like-nya paling banyak, Bunda. Sekarang masih kaget. Banyak banget. Ya, kalau nggak salah 167.000. Iya, tadi Bunda. Iya, banyak banget, Bunda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah, kata masnya itu, sampahnya yang datang keseluruhan yang datang ke sini itu cuman 60% yang plastik. Jadi yang lainnya tuh kayak aluminium, kayu, kertas gitu ya. Jadi cuma 60% yang didaur ulang. Padahal mesinnya itu mahal banget, canggih banget, modern banget. Dan pasti dalam seluruh proses daur ulang plastik pasti akan mengeluarkan limbah gitu ya. Iya. Walaupun dicuci kan harus pakai air. Kemudian dibuangnya ke lingkungan. Dan mereka juga mau bikin produk dari sampah pastinya ini, ada yang jadi tatakan kayu, jadi botol lagi, jadi apa namanya, kayak hiasan rumah gitu. Dan pasti pot bunga juga, pasti itu kan dilelehin gitu-gitu kan, pasti mengeluarkan emisi gitu. Iya, tetap mengeluarkan emisi. pencemaran lingkungan. Itu di Amsterdam, itu di Belanda, di negara kaya gitu. Apalagi di Indonesia gitu ya, sama sekali jauh sama mereka. Oke, next. Jadi tetap aja walaupun daur ulangnya juga udah canggih, tetap aja mendingan kurangin sampah dari sumbernya ya Nina ya. Jangan. Nah, ini setelah saya diundang setelah presentasi di Plastic Health Summit, itu saya di interview oleh Pointer TV channel Belanda. Jadi kami menyusuri sungai, pemandangannya indah banget, Bunda, Masya Allah banget, bagus banget. Bersih banget ya. Airnya bersih, sungainya bersih. Tapi memang beberapa kali saya melihat ada sampah kayak kaleng gitu. Mereka sering banget minum kayak minuman kaleng-kalengan itu. Terus ada kayak plastik paket gitu ya, plastik paket dibuang ke sungai. Nah, tapi sayangnya mereka ini sampahnya masih dicampur. Yang organik sama anorganik. Jadi sampah-sampah sisa makanan itu dicampur sama plastik gitu, sama residu juga. Yang dibilang cuma kertas. Soalnya dikirim ke Indonesia. Oh gitu. Nah, sedihnya dikirim ke Indonesia. Iya. Dan gimana ya? Dan semua produk makanan-makanannya kayak udang, buah-buahan, misalnya mangga gitu ya Bunda ya. Itu udah dipotong sama pabriknya terus dimasukin plastik baru dijual gitu. Jadi mereka nggak dapat kayak buahnya langsung gini terus kita potong sendiri kita makan di rumah gitu, nggak ada. Ya nggak dijual di pasar gitu, semuanya udah di supermarket semua, udah dibungkus semua, udang dibungkus, jeruknya udah dipotong-potong terus dibungkus plastik gitu. Jadi agak sulit untuk belanja minim sampah di sana ya. Iya, susah banget cari kan kalau di pasar enak pertanian. banget. Bisa langsung kantong kain, blus-blus semua. Oh gitu. Iya.
Hanya Ada sebenarnya yang- pilah sampah di rumahnya sih udah Iya. bagus. Iya. Tapi Iya. di tempat umum masih nyampur juga. Mm-mm. Mm-mm. Oke, next ke Andrian. Oke, kita jalan-jalan lagi. Oh, Oh, ini fotonya, posternya film kita, Girls for Future. Ini judulnya di Jerman, Kinder dari kelima Krise. mm-mm. Ya, ini yang sebelah kiri atas itu yang dari India, namanya Gagan. Yang kanan itu dari Afrika, namanya Fatu. Yang bawahnya Sabia dari Australia. Dan sebelahnya saya. Iya. Ya bisa kenalan dengan 4 Mm-mm. aktivis lingkungan. Semua 4 aktivis lingkungan itu semuanya dikenalkan dari yang filmmaker di Jerman itu ya? Atau Iya. Nina sebelumnya udah kenal? Ada yang Enggak, belum kenal. Kenalnya baru dari filmmakernya. Oke. Nah, tadi kan udah ada poster filmnya. Kita nonton potongan filmnya, Yunin. Ayo kita Panjang tonton. banget, Bun, filmnya. Kita yang pendeknya aja. Iya. Nanti yang panjangnya kan nanti ada tuh di di IG-nya Linknya, linknya. iya, Nanti iya. abis ini bisa nonton bareng di rumahnya masing-masing. Boleh kan, Rian, kita tampilkan potongan filmnya? Die Luftverschmutzung ist so schlimm, dass der Notstand ausgerufen wurde. Warum brennst du die Felder ab? Ini siapa nih namanya yang tadi dari India? Sabia. Es wird immer heißer. Die Regenzeiten werden kürzer und die Ini Dürren yang länger. bahasa Jerman ini. Iya, bahasa Jerman. Dapat dari IG Girls Der for Future. Plastikmüll ist hier Mungkin Nina überall, bisa im Meer, translate. in den Flüssen, sogar im Boden. Die Hälfte des Great Barrier Reefs ist schon zerstört. Das muss doch reichen, um endlich aufzuwachen. Tapi nanti di film YouTube-nya sih ada bahasa Indonesia-nya kan ya? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, Bun. Iya, iya. Wir müssen tapfer sein und für unsere Rechte kämpfen. Iya, memang ada subtitle bahasa Inggrisnya. Cuman yang bagian saya yang bahasa Indonesia aja. Cuman yang bagian saya. Tapi Lainnya yang pakai bahasa Inggris. lain bahasa Inggris, yang dari Yang Afrika bahasa subtitle, Bun. subtitlenya. Oke. Nah, biar sahabat Bumi Inspirasi juga makin penasaran sebenarnya apa sih cerita-cerita inspirasi dari aktivis lingkungan yang lain, dari sahabat-sahabat Nina dari berbagai negara itu, apakah sama aksinya tentang impor sampah plastik juga atau aksi lingkungan lain? Beda, Bun. Jadi yang Afrika itu karena dia kekeringan, nggak ada air, kayak nggak ada tempat penampungan air gitu. Padahal di desa sebelahnya ada tempat penampungan air hujan yang disediakan sama pemerintahnya. Makanya dia langsung ketemu sama pemerintah kotanya. Dia pertama kali ke pusat kota dan minta tempat penampungan air hujan. Dan dia senang banget. Akhirnya di ending mereka pasti berhasil semua, dapat solusinya. Dan kalau di India itu karena pembakaran ladang, dan juga dia jadi kena sakit paru-paru gitu gara-gara setiap hari ngirupnya begitu terus. Dan temannya pun punya kayak tempat buat nanam-nanam itu apa? Ya kayak sawah gitu, Bun, tapi nyiramnya pakai pestisida. Dia juga punya sendiri tapi pakai cara yang alami gitu. Jadi ya juga kampanyein itu. Dan di akhir pun banyak yang jadi berkurang orang-orang yang membakar ladangnya di India. Kalau yang di Australia itu karena coal mining, batubara, PLTU, batubara. Ya, demo di depan pabriknya, membuat kampanye-kampanye juga. Nah, kalau saya yang tentang sampah impor. Begitu, teman-teman. Iya, jadi ceritanya Nina di dalam film ini tentang aksi sampah impor, dan juga ada Nina lagi bikin petisi sama teman-teman sekolah di SMP juga ya, Nina, di filmnya itu ya. Jadi benar-benar kita bisa lihat langsung gimana aksi Nina.
Nah, Nin, ternyata di kolom chat udah ada banyak pertanyaan. Bunda izin bacakan beberapa ya. Ini dari yang pertama dari Kak Sabila Putri Alivia. Bismillah, izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabila Putri Alivia dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Izin bertanya kepada Kak Nina, bagaimana untuk menyadarkan masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik berlebih, karena saat ini kebanyakan industri atau pedagang menggunakan plastik untuk dagangannya, dan bagaimana solusi ke depannya untuk hal tersebut. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Kak Sabila. Oke, langsung saya jawab ya Bunda. Terima kasih Kak Sabila atas pertanyaannya. Nah, kalau untuk menyadarkan masyarakat ya memang harus edukasi secara konsisten ya, terus menerus. Tapi kalau memang mau yang langsung berdampak, yang mau mereka langsung mengubah itu ya dengan cara regulasi, peraturan dari pemerintah. Jadi harus mendorong pemerintah ya, kita harus mendorong pemerintah untuk membuat peraturan pelarangan plastik sekali pakai. Dan kalau misalnya ada warung-warung yang menyediakan tas kresek gitu ya, atau bungkus-bungkus plastik sekali pakai, harus dihukum gitu, atau mendapat sanksi gitu ya. Memang harus mendorong pemerintah sih. Sebenarnya ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran plastik ini. Yang pertama masyarakat tadi. Masyarakat karena kurangnya kepedulian ya, atau mereka belum mengerti. Tapi kalau mereka mengerti, kita nggak bisa sepenuhnya menyalahkan masyarakat. Soalnya pemerintah tidak menyediakan fasilitas pengumpulan sampah atau sistem pengolahan sampah yang menyeluruh di semua tempat. Mungkin ada ya di pusat-pusat kota aja, di desa nggak ada. Dan juga yang terakhir yang memang harus kita dorong itu produsen yang terlalu banyak ya menghasilkan, membungkus produknya dengan sampah plastik. Dan mereka nggak tanggung jawab atas sampah yang mereka hasilkan. Seharusnya itu sampah mereka dan mereka yang harus tanggung jawab. Gitu, Bud. Makasih Kak Nina, inspiring sekali nih jawabannya ya. Jadi masyarakatnya penting, regulasi pemerintah, dan juga produsennya. Itu yang suka Kak Nina lakukan, aksi-aksi untuk supaya produsen juga mengurangi sampah yang dihasilkan. Makasih Nina. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Kak Hanifah. Kak Hanifah ini founder dari Family Hour ID. Halo Dek Nina, salam kenal. Aku Hanifah dari Eco Family Hour. Dek Nina, kakak mau cerita kalau kakak ini emang sangat gemes sama sampah plastik, terutama saset. Kakak sejauh ini belum bisa ngurangin sampah saset 100%. Biasanya kakak kirim ke pendaur ulang yang bertanggung jawab untuk didaur ulang dengan teknologi Kreasoft Sidoarjo. Nah, menurut Nina, apakah aksi kakak ini bertanggung jawab terhadap lingkungan? Kakak mikirnya dengan kakak melakukan itu, kakak bisa menyelamatkan beberapa sampah plastik daripada dibuang sembarangan. Boleh diceritakan juga Nina gaya hidup Nina perihal konsumsi produk berkemasan plastik seperti apa? Ya, itu pertanyaan dari Kak Hanifah. Oke, makasih Kak Hanifah. Ya, memang kalau saset itu memang susah banget ya, susah untuk didaur ulang, dan untuk didaur ulangnya pun ya memang beneran susah, membuat banyak limbah dan juga racun-racun gitu ya, karena dia berlayer-layer, berlapis-lapis. Nah, kalau kehidupan Nina sehari-hari, ya memang kita nggak bisa benar-benar hidup 100% tanpa plastik. Memang ada yang kita benar-benar terpaksa untuk membeli itu. Yang penting kita sudah mencoba untuk mengurangi. Mbak Maya tadi sudah keren banget, sudah berusaha, sudah memikirkan apakah saya bertanggung jawab atas sampah yang saya hasilkan gitu. Ya keren banget, Mbak. Tapi yang solusi yang paling utama ya kita harus mengurangi. Dan sekarang Nina pun di rumah udah nggak pakai saset lagi. Jadi kalau beli jajan pun makanya jajan yang alami-alami, makanan yang kita bikin sendiri, atau beli yang misalnya lapisnya pakai daun gitu ya, atau nggak usah pakai bungkus-bungkusan gitu. Ya. Oh, jadi mulai dari jajanan udah Nina itu udah jajanannya benar-benar yang eco-friendly ya, yang tidak menghasilkan saset ya Nina ya. Nina pernah nggak tetap kepengen gitu kan kue-kue gitu yang di supermarket atau yang di warung, atau udah enggak kayak sampahnya? Iya. Kayak sekarang Nina lebih mementingkan kebutuhan Bun daripada keinginan. Nah, keren banget. Jadi yang butuh ya. Jadi lebih banyak makan buah atau kue-kue ya yang dikemas dengan ramah lingkungan. Nah, kalau nyambung dari pertanyaan tadi Kak Hanifah, ya di rumah juga soalnya Bunda kan ada anak-anak masih suka makan makanan yang
ada sasetnya ya. Yang walaupun kemasannya kita beli yang kemasan lebih besar. Yang kita lakukan emang paling bikin ekobrik, mengedukasinya pakai ekobrik, atau sekarang juga mau mulai dikirim ke Rebrix untuk mungkin mirip dengan Teh Hanifah supaya bisa olah dengan teknologi tinggi. Kalau menurut Nina nih, untuk kita yang masih belum bisa kayak Nina, apakah itu langkah yang cukup tepat untuk saat ini untuk ya transisi? Iya. Ya nggak apa-apa sih Bun, memang harus dicoba pelan-pelan. Tapi menurut saya ekobrik itu bukan solusi juga, kurang efektif. Soalnya misalnya kan kalau ngirim ekobriknya kan harus penuh gitu kan, harus padat. Nah itu kan seperti tambah kayak mendorong gitu, kita harus beli saset lagi biar ininya penuh, biar ekobriknya penuh gitu. Dan ya sesuai yang saya bilang tadi, walaupun di recycle pakai teknologi secanggih-canggihnya, segitu-gitunya ya, pasti akan menghasilkan limbah. Jadi walaupun karena memang plastik sendiri memang sudah beracun Bun, untuk membuat plastik yang berwarna, yang kuat, yang lentur, anti air, anti panas, itu memang banyak racunnya gitu Bun. Jadi susah banget untuk didaur ulang. Ya memang harus pelan-pelan sih, harus pelan-pelan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang mudah, dan lakukan terus-menerus. Keren banget nih tipsnya dari Nina, mulai dari diri sendiri ya, mulai dari hal yang mudah dan lakukan terus-menerus. Mudah-mudahan nih Bunda bisa mengedukasi anak-anak supaya lebih bisa mengurangi. Udah mulai Senin lebih ke buah-buahan, tapi tetap aja masih ada dalam sebulan ini. Nina, ini kayaknya ada sahabat lain yang masih seumur Nina nih, Hana kelas 8. Ya, sebelum ke pertanyaan dari Kak Ananda Nafisa, mungkin boleh Hana yang kelas 8 boleh open mic langsung, ingin bertanya tentang zero waste lifestyle. Oke. Adakah Hana kelas 8? Kayaknya seumur Nina nih. Iya, Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Silakan Hana, boleh bertanya langsung pertanyaan. Ya, saya mau nanya, baru-baru ini tuh saya baru belajar Zero Waste Lifestyle kan dari bukunya Deka Wardani, dan saya tertarik gitu kan. Baru-baru ini tuh saya baru belajar membuat ekobrik dan juga ngumpulin karton-karton bekas gitu kan. Dan waktu itu tuh saya pernah ikutan show and tell yang dengan tema bermanfaat, dan saya ingin mencoba bermanfaat untuk menyuarakan masyarakat buat minum sampah gitu. Tapi saya sendiri masih bingung gitu kan, karena saya sendiri juga belum benar-benar 100% zero waste gitu kan. Dan menurut saya sekedar penyuluhan itu kurang efektif ya, karena kan penyuluhan itu cuman ini doang gitu kan. Jadi gimana caranya supaya bisa menyadarkan masyarakat juga gitu kan. Sementara posisi saya sendiri juga belum benar-benar belajar zero waste bener gitu. Nah, menurut kalian gimana, Kak? Oke, Hana, makasih ya. Jadi ada 6 jenis plastik sekali pakai yang wajib yang harus kita kurangi. Yang pertama itu kantong plastik, kita ganti dengan tote bag ya, tas kain yang bisa dipakai selamanya. Katun ya, yang katun. Kemudian sedotan plastik. Itu tinggal bisa minum gini aja kan, nggak usah pakai sedotan. Iya. Dan kalaupun mau pakai sedotan ya bisa pakai stainless, bambu gitu ya. Kemudian botol plastik bisa kita ganti dengan tumbler yang bisa dipakai selamanya juga. Kemudian sachet yang seperti saya jelaskan tadi, sebenarnya memang harus disediakan toko refill sih, atau memang beli yang botolan besar aja. Kemudian popok sekali pakai, kita ganti dengan popok kain. Yang cewek-cewek juga pakai pembalut yang kain yang lebih aman dan lebih sehat. Dan yang terakhir styrofoam atau bungkus-bungkus makanan plastik lainnya. Apalagi makan makanan yang panas-panas itu pasti melepas mikroplastik, Bun. Mikroplastik juga masalahnya, dampaknya juga bahaya banget buat kita. Makanya banyak cewek-cewek yang menstruasi dini, itu kemungkinan karena dia terlalu banyak mengonsumsi mikroplastik. Jadi kita bisa tukar dengan cepak makanan dari rumah. Gitu. Jadi Hana sudah keren banget, sudah berusaha. Memang seperti yang saya bilang tadi, harus pelan-pelan. Kita pasti bisa kok. Iya, makasih Kak Nina, makasih Hana. Hana keren banget nih semangatnya, udah mau melakukan penyuluhan ya. Seperti tadi ya, berarti yang Kak Nina sampaikan, mulai dari jenis-jenis sampah yang itu, dan mulai dari Hana juga, mulai dari gaya hidup Hana. Hana dari SMP mana, di kota mana?
homeschooling, Kak. Oh, Cuman homeschooling. ini, ya cuman mau nanya, cuman kan tadi katanya pakai tote bag segala macam gitu kan. Cuman banyak pemahaman masyarakat banyak tuh kan mikirnya tuh zero waste tuh mahal ya, harus beli tote bag segala macam, pengennya yang simpel-simpel aja. Nah itu gimana, Kak? Apalagi kan kayak Sebenarnya kalau ini ya lanjutkan aja. Ana. Enggak, kalau misalkan apalagi kan styrofoam gitu kan. Sekarang kan zaman pandemi gitu, banyak yang suka pakai GoFood atau Gojek kan. Dan itu pasti pakai ada bungkus styrofoam. Nah itu gimana, Kak? Kan gak mungkin juga kita ngantiin itu gitu. Mungkin kok, mungkin Maksudnya, sebenarnya mungkin. iya cuman gimana ya, sulit aja gitu, Kak. Iya, ya memang sekarang orang-orang minta yang penting minta yang praktis, minta yang mudah, yang murah gitu ya. Tapi misalnya kalau kita totalkan kayak misalnya popok gitu ya, dalam setahun itu bisa buat beli motor. Beda kalau kalau pakai popok yang kain itu bisa dipakai bertahun-tahun walaupun harganya memang lumayan mahal gitu. Sama juga kayak botol walaupun mahal kan, jadi kita pakai terus gitu. Kayak botol plastik sekali pakai, kita cuma pakai 5 menit minum, terus buang, dia akan terus hidup ratusan tahun gitu. Dia nggak akan mati, malah dia akan breakdown gitu ya. Kayak memecah-mecah menjadi mikroplastik. Itu juga dampaknya lebih bahaya lagi, Hana. Tapi ya memang susah untuk menyadarkan masyarakat. Iya. Ya, tapi mulai dari hal yang mudah, Hana. Ya, ya kurang lebihnya begitu. Oke, ya makasih Kak Nina. Ya, Terima kasih kan. ya makasih Hana, tetap semangat ya jadi aktivis lingkungan juga. Semangat, Hana. Oke, pertanyaan berikutnya nih dari Kak, sebelum Hana nih Kak Ananda Nafisa. Hai Nina, perkenalkan nama saya Ananda Nafisa dari Universitas Jember. Izin bertanya, setelah pergi ke beberapa negara, pelajaran apa yang Nina dapatkan? Dan apakah Nina mendapat pelajaran tentang bagaimana negara maju mengolah sampah plastik mereka? Dan apa metode dari negara maju yang bisa kita terapkan untuk mengolah sampah di Indonesia? Terima kasih, kata Kak Ananda. Oke. Kalau untuk pengolahan sampah di negara maju, mereka malah mengirim sampahnya ke Indonesia ya, jadi sama sekali nggak bisa dicontoh sama kita. Yang saya pikir yang bisa dicontohkan di Indonesia itu mereka banyak memanfaatkan energi terbarukan, nggak pakai sudah mengurangi batu bara gitu ya, kan bisa pakai kincir angin, soalnya memang anginnya di sana besar sekali ya, anginnya sangat dingin. Nah, mereka juga ada panel surya, padahal di sana itu panasnya jarang banget. Nah, sebaliknya di kita kan selalu panas gitu kan ya, selalu kena panas matahari. Jadi kita bisa manfaatkan pakai panel surya. Dan memang di sana orangnya selalu mencari teknologi-teknologi yang canggih gitu ya untuk mendaur ulang plastik, untuk bahkan pemilahan kayak sampah elektronik bukan elektronik kayak kaleng-kalengnya itu mereka sudah pakai robot gitu, sudah pakai mesin yang keren, nggak pakai manusia lagi. Nah, kemudian yang bisa dicontoh, ada bubble barrier juga. Jadi di dalam sungai itu kayak ada mesin ya, alat yang membuat busa-busa gitu, kayak gelembung yang bisa mengangkat sampah-sampah yang ada di sungai, di dasar sungai, tapi ikannya masih bisa lewat pun. Nah, akhirnya sampahnya sudah ke atas, terus nanti diarahkan ke pinggir sungai, terus diangkut gitu, Bu. Iya. Tapi memang masyarakatnya di sana sudah banyak yang paham sih, soalnya pemerintahnya sendiri memprioritaskan isu lingkungan gitu, jadi masyarakatnya juga sudah sadar. Iya, jadi memang masyarakatnya udah lebih sadar, regulasi pemerintah juga ada, dan didukung juga dengan teknologi tinggi ya, terutama untuk energi terbarukan tadi. Nah, menyambung dari pertanyaan tadi, ini juga ada pertanyaan dari sahabat cilik juga, yaitu Hansa. Hansa mungkin mau open mic, silakan. Pertanyaan Hansa atau mau dibacakan boleh. Hai Kak Nina. Oh boleh, mau langsung Hansa silakan. Tidak, Bunda.
Oh, dibacakan saja. Hai Kak Nina, perkenalkan namaku Hansa. Aku mau bertanya, tadi Kak Nina bercerita tentang regulasi pemerintah Amsterdam terhadap urusan sampah anorganik, terutama plastik. Kira-kira ada bocorannya nggak Kak, regulasi mereka itu seperti apa? Dan itu warganya tadi Kakak bilang manut aja, sementara di negara kita bukan hanya anak-anak, bahkan orang dewasa aja masih suka buang sampah sembarangan. Boro-boro mengolah sampah. Terima kasih Kak. Bocorannya regulasi di Amsterdam seperti apa sehingga pemerintah akan nurut ya. Iya, ya memang sudah ya peraturan sebenarnya untuk pemilahannya itu cuma memilah kertas aja, Bun, spesial untuk kertas aja. Oh, tekstil juga ya, sampah baju juga ada regulasinya, harus dipisah, ada tempat sampahnya sendiri gitu, Bun. Tapi kalau sisa makanan sama plastik itu Ternyata dicampur masih semua. bercampur ya. Campur semua. Sisa makanan dan plastik di Belanda itu dikemanakan akhirnya? Jadi plastik recycling itu, Bun. Oh, di plastik recycling. Jadi sampah makanannya tuh dipisah pakai teknologi tinggi atau kayak gimana sih? Ini nggak kebayang kalau masih ada sisa makanannya. Iya, sama makanannya tuh kayak dijatuhin gitu loh, Bun. Ya kan mesinnya kan ngambil-ngambil gitu kan, ngambil-ngambil. Nanti sisanya yang sampah-sampah organik ini jalan terus dibuang gitu. Dia nggak cerita ya kok dibuang kemana ya. Oh, di insinerator, Bun. Akhirnya semuanya yang cuma 60% kan yang bisa didaur ulang, sisanya semua itu dibakar di insinerator. Oh, tetap di insinerator ya. Dan memang apa ya, kalau memang ketahuan misalnya masyarakatnya buang sampah ke sungai gitu ya, nanti ada dendanya, dihukum gitu loh sama pemerintahnya. Makanya masyarakatnya nurut. Jadi masyarakatnya nurut ya, ada dendanya. Oke, ini masih ada 2 pertanyaan lagi. Ini dari Bu Rini Kutim. Hai Ananda Nina, salam kenal dari Bunda Rini dari Kutim. Bunda tertarik dengan yang disampaikan Nina tentang mengurangi sampah plastik dengan jajanan, bungkus, dan deterjen. Paling tidak harus kita mulai dari diri sendiri. Pertanyaannya, bagaimana kebiasaan Nina di rumah? Boleh diceritakan? Tadi udah sekilas sih, mungkin boleh ditambahkan sedikit lagi. Ya sebenarnya di rumah mama saya punya toko refill Poka. Jadi kami ke supermarket ya untuk membeli produk-produk yang galon-galon gitu yang besar-besar. Jadi nggak pakai sachet lagi. Dan ya gitu, Bun. Tadi pertanyaannya. Bagaimana kebiasaan Nina di rumah? Oh ya. Ya, kebiasaan Nina. Ya seperti itu tadi, mengurangi 6 jenis sampah plastik tadi, sampahnya dipilah dengan organik dan anorganik. Organiknya saya bikin kompos, dikomposkan. Kemudian tapi alhamdulillah sekarang desa saya sudah punya TPS, TPS 3R, jadi TPS 3R. sampah, iya, dari rumah ke rumah. Dan ya mengurangi jajan-jajanan sachet itu tadi, makan buah-buahan yang sehat-sehat gitu ya. Oh, keren nih desanya Nina. Jadi kalau TPS 3R, sampah organiknya dibuang ke petugas sampah dalam keadaan terpilah, jadi nggak usah kita kelola sendiri. Bukan, Bun. Mereka cuma ngambil anorganiknya aja. Oh, tetap anorganiknya aja. Yang organik dikomposkan. Yang organik tetap jangan dibuang ke petugas sampah ya, tetap dikomposkan sendiri. Nah, itu memang yang sekarang kita edukasi ke warga Bandung, jangan buang sampah organik ke petugas sampah. Nah, ini ada yang raise hand, ini kayaknya sahabat cilik juga ya? Kak Isti, maaf, menyambung. Tadi Ananda Nina menyampaikan yang deterjen. Tadi pakai sabun apa, sayang? Sabun lera. Oh, sabun lera. Sabun lera. Okay. Sabun batang. Batang juga boleh sih. Itu. Kenapa? Ini di kalimat sabun batangan, kah? Iya. Kalau sabun lera itu dari pohon, dari biji lera. Gitu. Maaf. Sudah azan di sini. Oh iya, Wita ya, Bu. Ya, sepertinya itu adanya di Jawa ya. Di sini kayaknya belum ada, nantilah Bunda cari. Boleh. Nanti di grup aja ya, di share ya, coba deterjennya, sabunnya tadi. Oh, boleh Bunda, nanti dari Kak Rahma akan share ya. Kalau di Bandung beberapa grocery shop atau kayak di komunitas Seribu Kebun ada sabun lerak itu. Oh gitu, boleh lah. Nanti pengen lihat ya, nanti di share gambarnya. Ya, insya Allah nanti kita share. Terima kasih ya Nada Nina ya. Tetap semangat. Insya Allah Bunda ikuti jejak Nina nih. Oke, terima kasih. Ya, makasih Bunda Rini. Ini masih ada
masih banyak pertanyaan. Lanjut dari ini Aira kayaknya. Aira sudah raise hand. Silakan Aira. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Halo Kak Nina dan Bunda Isti. Halo Aira. Saya itu baru kemarin lewat di beranda saya ada feed-nya Kak Nina. Terus tiba-tiba tangan saya langsung pencet follow. Makasih. Jadi saya mau tanya, akhir-akhir ini saya suka mendengar kata bookstore. Setahu saya bookstore itu toko refill di mana itu kita bisa mengisi ulang makanan atau bumbu dapur di sana. Nah, saya ingin bertanya, di sana itu kan dari pihak bookstore-nya itu mereka harus beli di tempat lain, jadi mereka nggak produksi sendiri. Nah, saya mau tanya, itu mereka beli di tempat lain itu, misal kita mau beli sereal. Nah, serealnya itu kita beli di bookstore. Sebelumnya di bookstore itu mereka membeli di mall misalnya. Nah, mereka itu membelinya masih dalam bungkus plastik. Ya. Nah, itu bagaimana? Apakah itu sama dengan upaya untuk mencegah kudung plastik seperti itu? Terima kasih. Mereka kalau yang toko refill gitu memang mereka belinya bungkusan plastik awalnya. Tapi mereka beli yang bungkusnya besar banget. Jadi mereka beli yang bungkusnya besar banget. Oh, enggak ada. Dan akhirnya sampahnya jerigen besar biasanya. Iya, yang jerigen besar-besar gitu. Jadi bisa dipakai lagi gitu ya. Dan kalau menghasilkan sampah plastik sih akhirnya dibuang ke TPA sih, TPA. Akhirnya numpuk di refill ya. Di TPA, di landfill. Aduh, maaf ya. Ya. Ya memang menghasilkan sampah, tapi mereka belinya ukuran besar, jadi udah dapat banyak dan sampahnya cuma satu gitu ya. Terima kasih Kak Nina. Makasih Kak Nina. Kalau Aira ini kelas berapa dan dari kota mana? Kelas 6. Oh, kelas 6 Purwokerto. Oh, dari Purwokerto. Keren. Makasih ya Aira. Tetap semangat selalu. Pelindung bumi. Kak Nina, ini masih ada sekitar 3 pertanyaan. Sebenarnya waktu kita sekitar 2 menit, 3 menit lagi. Nina udah mau berpindah lokasi dari Surabaya pulang ya? Kayaknya udah dikonekin ya? Iya. Oh ya, kita satu pertanyaan lagi aja ya Bunda bacakan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, mungkin nanti kalau ada yang DM Instagram Nina bisa, Bun. Boleh DM Instagram Nina ya. Mohon maaf kalau yang ada pertanyaan yang belum dibacakan, boleh DM ke Instagram Nina. Silakan nanti Nina balas ya. Nah, ini ada pertanyaan yang ini nih, motivasinya dari Nedi Fasania. Salam kenal, saya Diva dari Sidoarjo. Menjadi aktivis di usia muda bisa dibilang bukan hal yang mudah. Jujur saya juga ingin seperti Kak Nina yang berani menjadi seorang aktivis. Kalau boleh tahu nih Kak, apa motivasi yang mendorong Kak Nina untuk jadi seorang aktivis? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus nih untuk motivasi. Oke, memang untuk jadi aktivis di sini susah ya, soalnya kurang masyarakatnya mungkin kurang mendukung, kurang paham, kurang mengerti gitu ya. Tapi kita memang harus semangat, kita harus tetap melakukan aksi ini, soalnya kita tahu kalau isu ini penting, isu ini sangat penting untuk lingkungan kita, untuk masa depan kita juga. Dan kita sebagai anak muda itu mempunyai hak untuk hidup di lingkungan yang bersih, sehat, bebas dari pencemaran plastik. Kita punya hak atas itu. Jadi kita harus terus berjuang dan nggak boleh takut untuk beraksi atas hak kita. Nah, ya, itu kuncinya. Oke, Nina, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, kita tutup aja untuk sesi pertanyaannya. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan atau yang belum terbacakan, boleh follow Instagramnya Nina, ini @aisnina, kemudian boleh DM pertanyaannya. Ini juga ada yang langsung ingin ngundang Nina, gimana caranya? Iya, DM juga bisa. Nanti bisa DM ya. Jadi bisa DM ke Nina, bisa follow juga River Warrior ya. Iya. Di Instagramnya ada, teman-teman bisa lihat. Oh ya, di Instagramnya Nina
langsung banyak ya. Ada linknya juga, link Ada filmnya. linknya juga. Oh ya, link filmnya. Silakan follow Instagram Nina dan juga follow Instagram Bumi Inspirasi. Nanti ada acara-acara yang menginspirasi. Oke, alhamdulillah tidak terasa hampir 1,5 jam bersama Nina kita ngobrol bareng dan masih banyak sebenarnya dari sahabat Bumi Inspirasi, sahabat River Warrior Indonesia yang penasaran. Tapi harus kita tutup dulu untuk sesi pertanyaannya. Mudah-mudahan materi Nina hari ini bisa menginspirasi teman-teman di sini untuk selalu semangat menjadi pelindung bumi, menjadi aktivis lingkungan, dan kita niatkan sebagai ibadah untuk melindungi bumi kita, supaya bumi kita tetap sehat, kemudian akibat-akibat dari perubahan iklim juga bisa lebih diminimasi juga, dan seperti tadi saran-saran Kak Nina ini ya, Nina boleh sampaikan beberapa pesan atau closing statement untuk sahabat-sahabat di sini, silakan Nina. Jadi teman-teman semua, kita sudah tahu ya lingkungan saat ini sudah sangat tercemar oleh plastik sekali pakai oleh pencemaran plastik. Nah, kita pasti nggak mau kan sebagai anak muda tinggal di lingkungan yang kotor, di lingkungan yang penuh pencemaran gitu ya. Yang bisa menyelamatkan masa depan kita sendiri ya kita sendiri, generasi muda. Jadi kita harus mulai aksi sekarang juga. Oke. Kita harus mulai aksi sekarang juga. Wah, itu semangat dari Nina ya, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, sahabat-sahabat Bumi Inspirasi, kita dan sahabat River Warrior, sekarang kita akan sesi foto bareng untuk kenang-kenangan kita udah belajar bareng bersama Kak Nina. Silakan boleh dibuka kameranya. Alhamdulillah, ini Kak Habib Al-Farisi dari Kalbar sudah membuka kamera, Kak Anissa, Kak Dendi, ini juga ada komunitas pencinta hewan juga ya, hadir di sini, dari Kalimantan, dari berbagai mahasiswa universitas juga. Ibu Rini ini yang ikut di acara webinar Hari Guru ya Bu Rini, alhamdulillah. Ya, Kak Isti, sangat menginspirasi Kak Isti kalau tentang lingkungan gini. Iya, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa silaturahmi ke sana. Halo Teh Hanifah, alhamdulillah. Silakan yang belum buka kamera, boleh dibuka kameranya. Hansa, ini juga ada sahabat-sahabat cilik, Hansa, Aira, tadi Hana juga. Ada teman-teman pengurus juga untuk menginspirasi, ada Leni, ada Siti, ada Kak Anissa juga. Oke, kita mulai fotonya. 1, 2, 3, cheese. Sekali lagi. Ada gerakannya nggak, Nina? River Warrior atau apa? 3R ya. 1, 2, 3, kita 3R. Sudah Kak Andrian? Ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat Bumi Inspirasi, sahabat River Warrior Indonesia, Bapak dan Ibu guru dan semua yang sudah hadir di acara ini. Dan spesial terima kasih kepada Kak Nina yang sudah menginspirasi kita. Oh iya, Bunda lupa, ada apresiasi yang kami sampaikan dari Bumi Inspirasi untuk Kak Nina. Silakan Kak Andrian, boleh ditayangkan. Ini alhamdulillah sertifikat untuk Kak Nina. Boleh di stop screen dulu, Andri, supaya garis-garisnya nggak terlihat lagi. Ya. Saya juga makasih Bunda sudah dari lama ya kita sudah kolaborasi, menginspirasi menjadi wadah untuk saya bisa menginspirasi teman-teman, bisa menginspirasi teman-teman yang lain lebih luas. Makasih ya Bunda. Sami-sami Nina, makasih banyak ya sudah menginspirasi kita. Alhamdulillah. Nah ini, mudah-mudahan alhamdulillah mulus sertifikat untuk Kak Nina sebagai narasumber dan acara webinar yang diadakan Bumi Inspirasi Learning Center dan River Warrior Indonesia dengan tema menginspirasi dunia melalui aksi lingkungan. Terima kasih banyak Nina, mohon maaf kalau dalam penyampaian atau dalam acara ada salah dan hilaf. Mudah-mudahan bisa kolaborasi lagi. Iya, saya tunggu ya Bunda. Insya Allah, semangat selalu.
Terima kasih. Saya izin keluar ya, Bunda. Ya, Mas, silakan. Terima kasih Mbak Nina. Hati-hati di jalan. Terima kasih banyak Kak Nina. Ah, Terima kasih banyak Ibu Ya, Isti. terima kasih banyak untuk teman-teman semua, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak, adik-adik untuk yang sudah bergabung. Kita tutup acara hari ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga terus semangat menjadi pelindung bumi dan terus mengurangi sampah dari sumbernya, memilah sampah dan memanfaatkan sampah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kembali Bunda. terima kasih Kak Isti dan panitia semua. Izin live. Ya, silakan, Bu. Alhamdulillah, terima kasih. Kita izin ditutup ya. Terima kasih Kitara, Kak Risa, ada Bu Bro, dan Kak Kamila juga, Kak Rahma dan Kak Andrian. Silakan boleh di-end Kak Andri dan Kak Rahma.